Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saman SPD MPD, dosen Universitas Muhammadiyah Palopo pada program studi pendidikan jasmani. Sebagai seorang dosen, wajib bagi saya untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari 3 bidang, yaitu bidang pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu Tridharma perguruan tinggi yang saya laksanakan, yakni pada bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran, saya melaksanakan proses belajar mengajar baik secara luring maupun secara daring. Adapun metode yang saya gunakan adalah metode DIA yang dikenal dengan istilah Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery itu merupakan suatu kegiatan di mana saya menyediakan materi ajar untuk membantu mahasiswa agar dapat belajar secara materi. Kemudian interaction adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa untuk membahas suatu materi sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian assessment itu merupakan pemberian tugas secara terstruktur kepada mahasiswa, misalnya membaca artikel, menjawab soal, studi kasus, dan lain-lain. Ini dilakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Selanjutnya, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada semester ini. Jadi, pada semester ini saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah statistik. Mata kuliah statistik ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah WF 00308 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah statistik ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini diselenggarakan secara luring dengan materi perkuliahan tentang dasar-dasar statistika. Mata kuliah ini juga tidak hanya membahas tentang teori saja, tetapi juga bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep statistika dalam penelitian kuantitatif. Mata kuliah statistik ini memiliki 2 capaian pembelajaran yang dikenal dengan istilah CPL. Kedua CPL tersebut adalah 1. CPL yang dibebankan oleh program studi, dan yang kedua adalah CPL dari mata kuliah itu sendiri. Untuk CPL yang dibebankan oleh program studi meliputi 4 aspek, yaitu 1. Aspek sikap, 2. Aspek pengetahuan, 3. Aspek keterampilan khusus, dan yang keempat adalah aspek keterampilan umum. Pada aspek sikap terdiri dari 5 capaian pembelajaran, yaitu 1. Mahasiswa diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selanjutnya, pada aspek pengetahuan itu terdiri dari dua capaian pembelajaran, yaitu satu, mahasiswa diharapkan menguasai pengetahuan faktual tentang isu-isu problematika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan menguasai prinsip-prinsip, prosedur, dan metode dalam analisis data. Pada aspek keterampilan khusus terdiri dari dua capaian pembelajaran. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kemudian pada aspek keterampilan umum juga terdiri dari dua capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengkaji implikasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta menerapkan nilai humaniora sesuai dengan kaidah dan keahliannya. Ada 7 CPNK. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan perbedaan statistika dan statistik, perbedaan sampel dan populasi, perbedaan statistika dan parameter, serta peta konsep statistika. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis data, variabel, dan skala suatu variabel penelitian kuantitatif. Yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Adapun bahan kajian atau materi pada mata kuliah ini adalah satu, pengantar statistika, kedua, data dan variabel, ketiga adalah penyajian data, keempat, ukuran pemusatan data, yang kelima, ukuran penyebaran data, yang keenam adalah ukuran letak, kemudian yang ketujuh, uji validitas dan reliabilitas. Adapun penilaian mata kuliah ini itu memiliki 4 unsur penilaian, yaitu satu, kehadiran yang memiliki bobot 15%, yang kedua, tugas dengan bobot 20%, yang ketiga adalah UTS dengan bobot 30%, dan yang keempat adalah UAS dengan bobot 35%. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan proses belajar mengajar di kelas. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswaku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Bagian saya akan mengabsen terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi ya. Muhammad Alif,
sekalian, untuk pertemuan kali ini itu kita akan membahas tentang validitas. Nah, sebelum masuk ke ke materi ini, sebelumnya saya mau bertanya, apa itu instrumen? Ada yang tahu apa itu instrumen? Pak, Silakan. instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur. Betul ya. Jadi instrumen itu dalam penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur, ya. Mengukur apa? Mengukur yang akan kita ukur. Baik. Nah, apa syarat yang harus dimiliki oleh sebuah instrumen penelitian sehingga instrumen penelitian itu dikatakan baik? Kayu? Harus dari uji validitas. Ya. Instrumen itu juga harus lolos uji validitas. Selain uji validitas, apa lagi satu? Ada yang ingat? Validitas dan reliabilitas. Nah, itu adalah dua syarat mutlak yang harus dimiliki oleh instrumen penelitian sebelum digunakan. Nah, apa itu validitas? Apa validitas? Di sini bisa kita lihat bahwa validitas merupakan ketepatan, kecermatan suatu instrumen atau alat ukur untuk mengukur apa yang akan diukur. Jadi harus memiliki ketepatan, harus memiliki kesesuaian antara apa yang akan kita ukur dengan alat yang kita gunakan dalam mengukur. Ini yang pertama adalah uji validitas secara manual. Artinya kita menggunakan rumus matematika untuk menguji apakah setiap item dalam instrumen penelitian kita itu valid atau tidak, benar atau tidak. Kan instrumen penelitian itu macam kuesioner itu kan memiliki beberapa item pertanyaan, ya kan? Nah, item-item pertanyaan itu yang akan kita mau uji. Apakah item itu relevan, dapat mengukur apa yang kita ukur atau tidak. Uji validitas yang digunakan adalah uji validitas korelasi produk moment. Uji validitas korelasi produk moment adalah melakukan pengkorelasian antara skor pernyataan atau pertanyaan dengan skor total pertanyaan atau pernyataan. Adapun rumus uji validitas korelasi produk moment adalah R hitung, ya. R hitung sama dengan N sigma, ini baca sigma ya, sigma XIY dikurang dalam kurung sigma XI dikali dalam kurung sigma Y per, ini per dalam kurung akar N dalam kurung sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2 dikali ini, kali niat ini ya, N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Keterangannya adalah R hitung itu adalah nilai korelasi, ini yang kita mau cari tahu. Kemudian N itu adalah banyaknya responden. Jadi kalau instrumen yang Anda mengujikan itu sebanyak 20 orang, maka N-nya berarti 20, ya. Kalau respondennya ada 15 berarti N-nya 15. Kemudian XI itu adalah item pernyataan atau pertanyaan kuesioner. Jika yang akan diuji item pertanyaan atau pernyataan nomor 1, maka XI diganti dengan X1. Artinya XI yang ada di sini itu kita ganti dengan X1 kalau item yang akan kita uji itu adalah item pertanyaan pertama. Kalau kedua berarti XI ini menjadi X2.
2. Kalau 3, yang item pertanyaan yang ketiga kita mau uji, maka di sini menjadi ya, jadi I ini menunjukkan indeks banyaknya sesuai dengan item pertanyaan yang akan diujikan. Kemudian Y itu adalah total masing-masing item pernyataan atau pertanyaan. Jadi ini adalah rumus korelasi yang akan kita gunakan. Oke. Nah, ini yang harus para siswa betul-betul paham ini juga ya. Selain rumus yang tadi, mahasiswa juga harus betul-betul memahami ini, mengingat kalau perlu dihafal, ya, dihafal dasar pengambilan keputusan ini. Adapun dasar pengambilan keputusan, valid atau tidaknya pernyataan atau pertanyaan adalah sebagai berikut. Jadi, item itu dikatakan valid atau tidak itu dasarnya ada di sini. Ya, dasarnya ada di sini. Apa itu? Jika R hitung lebih apa aja ini? Lebih besar dari R tabel, maka pernyataan atau pertanyaan dikatakan valid. Berarti kalau valid dapat digunakan. Ya. Kemudian jika R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel, maka pernyataan atau pertanyaan tidak valid. Jadi hanya dua ini saja yang jadi dasar pengambilan keputusan kita untuk menentukan apakah pertanyaan, apakah pernyataan yang ada di instrumen kita itu valid atau tidak valid. Jadi ini tolong mahasiswa pahami baik-baik ya. Ada 4 pernyataan. Nah ini yang kita mau uji. Apakah setiap pertanyaan yang ada di sini itu valid atau tidak? Karena di sini ada 4 pernyataan, maka 4 kali juga kita akan melakukan uji validitas. Karena setiap item itu harus bisa uji. Paham sampai di sini? Ya. Isi dari tabel ini adalah semua unsur-unsur yang dibutuhkan yang ada pada rumus. Ya. Nah, semua ini kan unsur-unsurnya yang ada di dalam rumus ini, itu semua termuat di dalam tabel ini. Paham kira-kira? Jadi harus kita buat tabel seperti ini terlebih dahulu, kemudian baru kita isi. Nah, kemudian dikurang 36 dikali 147 itu hasilnya 5292, sudah betul? Ya, oke. Kemudian masuk di bawah 10 dikali, ini diselesaikan dulu yang pangkatnya ya. Berarti 10 dikali 132 dikurang 36 pangkat 2 itu hasilnya 1296 ya. 1296 dikali, ini tetap ya. Kemudian dipangkat 2 kan 147 dipangkat 2 kan itu hasilnya 21609. Bisa nanti kalian cek ya, jangan sampai ada sahabat saya keliru. Nah selanjutnya kalau nilainya sudah masuk semua, 5340 dikurang 5292 hasilnya 48. 48 ya kan? 48. Kemudian per akar 130 dari mana? 1320 dari ini ya. 10 kali 132 172 ya. Kemudian 48 dibagi 58 172 itu hasilnya 0,825. Jadi 0,825 ya. Jangan baca 0,825, salah itu. Ingat ya, tidak ada lagi puluhan, ratusan, apalagi puluhan ribu di belakang koma. Ingat itu ya. Nah, selanjutnya setelah memperoleh nilai R hitung, jadi kita sudah dapat nilai R hitungnya. Ya. Ini R hitung sudah kita dapat. Selanjutnya untuk pernyataan soal nomor 1, selanjutnya membandingkan nilai R hitung tersebut dengan R tabel. Nah, kita cek R tabelnya. Nah, bagaimana caranya melihat R tabel? Ini kan banyak
banyak angka, ya kan? Banyak angka. Nah, untuk melihat R tabel ada dua caranya. Ya, ada yang menggunakan rumus dengan ada yang tidak. Saya pribadi itu tidak menggunakan rumus. Kenapa? Karena saya melihat di SPSS dia tidak melakukan pengurangan terhadap responden. Nah, sekarang kita cek. Karena nilai N kita berapa N-nya tadi? 0,8. N 10, berarti fokus kita di atas 10 ini. Angka 10. Karena anggap kita berasumsi bahwa kita menggunakan signifikan palit. Kalau R tabel lebih besar dari R hitung, maka dinamakan palit. Kalau tabel yang lebih kecil dari R sama lebih kecil kenapa sama? Ini untuk pertanyaan nomor 1 ini, kebugaran seorang akan terjaga bila melakukan aktivitas olahraga. Ini bisa digunakan di saat tetap ada di dalam instrumen penelitian kita, tidak boleh dihapus. Ya, nama dari item pertanyaan kita, anggaplah X1, X2, X3 dan X4 dan yang satu lagi apa? Skor ya, skor total. Nah, masuk ke variabel Q. Ada yang punya? Masuk ke variabel Q ini. Sudah? Variabel Q kemudian di sini kita ketik X1 ya. X1 artinya pertanyaan 1. Ini kemudian di desimal ini kita nolkan saja. Kalau mau sedikit rapi ini kita center ya supaya dia di tengah. Kemudian kita input lagi pertanyaan kedua X. Ini correlate. Kemudian pilih di variabel. Nah, ini kita pindahkan ke kolom sebelah. Caranya kita blok semua, Ctrl A. Kemudian pilih tanda panah yang ini. Kalau sudah pindah ini, pastikan di person ini kita centang ya. Kalau ada yang belum dicentang, silakan dicentang. Kemudian pilih to type. Jangan pilih one tile ya, kita pilih type. Setelah itu kita akan muncul hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Inilah hasil dari uji validitas untuk instrumen penelitian yang tadi itu. Lalu bagaimana cara membacanya? Cara bacanya bagaimana? Yang jadi pokok perhatian kita itu adalah di persen korelasinya, ya, yaitu yang ini. Semua ini kan ada X1, X2, X3, X4 ya. Nah, yang kita akan lihat itu adalah di persen korelasi untuk setiap item soal, ya. Jadi kita peroleh tadi bahwa persen korelasi untuk X1 itu kita dapat ini ada titik ini, berarti ini dibaca 0,825. 0,825 untuk pertanyaan pertama. Sekarang kita bandingkan dengan R tabel. Nilai ini yang akan kita bandingkan dengan R tabel. R tabel tadi berapa? 0,632. Kalau kita bandingkan dengan 0,825, maka pertanyaan pertama valid atau tidak? Valid. Karena Lebih besar dari R hitung. R tabel. Ya, lebih tinggi atau lebih besar daripada R tabel. Berarti X1 ini, pertanyaan yang satu ini valid. Sesuai dengan yang kita cari secara manual tadi kan? Kan valid. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua kita dapat berapa? Yes. 0,753. Yang tabelnya berapa tadi?
Jadi untuk pertanyaan yang kedua ini gimana? Valid. Valid atau tidak? Valid. Pak? Valid. Valid ya. Yang ketiga 0,6. Berarti pertanyaan ketiga ini valid atau tidak? Valid. Pak? Valid. Valid juga. Keempat 0,2. Keempat ini valid atau tidak? Tidak. Ada pertanyaan sampai di sini? Kenapa? Apanya mau dikirim? Baik, oke, sebentar. Yang Excelnya ya? Excelnya atau yang lainnya lah dipakai? Oke, baik. Nanti saya akan kirimkan di. Selain itu masih ada pertanyaan lain? Sebelum kita tutup, nanti Pak ya judulnya secara manual. Ya, jadi nanti judul tugasnya uji validitas secara manual. Ya, tugas keberapa nih? 5. Apa masih ada lagi ditanyakan terkait tugas atau masalah tadi? Ada? Nanti Pak kan tinggal 3 Pak, jadi tinggal 3 Pak. Jadi yang Anda uji nanti kan tinggal item pertama, item kedua, 3 dan 4. Item 1 kan sudah ada contohnya. Ini yang menjadi rujukannya Anda. Nah, jadi nanti seperti yang saya sampaikan di pertemuan di sebelumnya bahwa X1 tambah XI itu bisa diubah sesuai dengan item yang kita uji. Kalau XI-nya yang kita uji adalah pertanyaan kedua, maka XI jadi X2. Harus diikuti, jangan ikuti nilai-nilai yang ada pada pernyataan pertanyaan pertama yang di kolom pertama tadi, ya kan? Jangan ikuti yang ini. Oke. Yang ini ya. Ini sudah tidak dipakai lagi di kolom yang di atas ya. Jangan pakai ini. Karena ini sudah, ini kan untuk pernyataan apa? Responden 1, ya kan? Nah selanjutnya itu adalah X2-nya. Jadi nanti di sini X2. X2 jadi semua satu ini ganti dengan 2. Kalau nanti Anda menulis setelah itu Anda uji X kalau pertanyaan ketiga maka X3. Kalau 4 berarti X itu seterusnya. Ya, oke, itu yang 1, 3, 22. 1, 3, 20. Yang mana 1, 3, 20? Ini 10. Ini ya. Ini Pak ya Pak. Ini kurang. 10 dikali 1, 3, 2. Oh iya Pak. Jadi titik yang ada di ini itu kata kali ya. Kira tadi itu ya kami tidak ada. Masih ada yang mau ditanyakan? Dan ini harus diingat ini ya dasar pengambilan keputusannya. Jadi nanti setiap selesai menguji ada hasilnya bandingkan dengan yang tabel. Kemudian buat kesimpulannya kayak gini. Berdasarkan yang hitung apa dan seterusnya kan? Pernyataan kedua valid, pertanyaan ketiga valid. Masih ada? Oke. Baik. Saya kira demikian pertemuan kita untuk hari ini. Semoga tugasnya dapat diselesaikan. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.